Ken, sudah siap kopinya? Sudah disiapkan semua camilan sambil menonton perbincangan saya yang cukup menarik ini yang membahas horoskop. Om Jero, Iya. coba ceritakan pengalaman Om Jero sebagai konsultan horoskop ini. Iya. Mungkin apakah ada tokoh-tokoh penting di Bali inilah anggap yang pernah konsultasi sama Om Jero. Aduh, kalau bicara itu sebetulnya off the record. Iya. Boleh sebetulnya. Iya. Sebab setiap orang itu punya kode etik tersendiri ya. Iya. Apalagi mereka yang datang kalau pejabat banyak. Wah. Biasanya jujur saja Iya. itu mencari sesuatu yang sifatnya perlindungan, penjagaan, Iya. kewibawaan, kemudian apa istilahnya kuntul banyak muncul orangnya. Oh, itu bisa dibaca atau bisa di ini ya? Bisa diterapkan ya? Betul, dari kelahiran orang tersebut. Iya. Kemudian kita buatkan sesuatu, apa kelemahan, apa kebaikannya. Kemudian bagaimana permintaannya, misalnya sebagai seorang pejabat misalnya, biar berwibawa, biar orang sekalipun atasannya yang dia datang, biar atasannya tunduk. Bisa seperti itu ya, Om? Ya, ini keyakinan saya. Iya. Itu yang sering terjadi. Selain itu, kalau orang-orang biasa ya macam-macam. Termasuk orang sakit lah, orang mau nikah, mau ngantem, atau membaca keadaan situasi buana agungnya, rumahnya, atau keberbahannya tidak berhenti-berhenti, kesakitannya misalnya. Itu kan dunia horoskopnya yang bicara. Ya kan? Contoh misalnya, kalau orang yang lahir Anggara Umanis misalnya, jadi kalau dia berdiam rumah menghadap ke timur dan ke barat, pasti kesakitan, pasti. Ya kenapa? Orang yang lahir pada Anggara Umanis itu simbolnya adalah Brahma. Brahma itu kan api kan. Kemudian kalau dia tinggal menghadap ke timur misalnya, dia kan akan benturan dengan matahari, dengan panas api. gitu ya? Ya, jadi panas dia. Seberapa banyak pun penghasilannya dia akan tetap meludes. Itulah di luar nalar, di luar logika. Itu ya. Iya, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu yang berpengaruh pada dunia horoskop ini terhadap kelahiran seseorang. Nah, yang lebih penting adalah di dalam meratap kehidupan ke depan harus diketahui apa cocoknya dalam kelahirannya. Pekerjaan gitu ya? Betul, pekerjaannya. Misalnya kayak ya contoh langsung saja Anggara Umanis. Kalau Anggara Umanis secara umum itu pantangannya adalah tidak boleh melakukan usaha yang terkait dengan benda-benda hidup. Misalnya beternak, sapi, burung, apapun itu, pasti tidak akan baik. Artinya tidak akan pernah berhasil, alias rugi. Kenapa bisa begitu? Kenapa begitu? Karena secara ilmu, di dalam kekuatan anak yang lahir pada Anggara Umanis itu kan kekuatan super Brahma, lebih tinggi lagi. Nah, kalau dia memelihara ternak burung gitu misalnya, kalau dia ngasih makan apapun misalnya, jadi makanan itu yang dipegang oleh orang yang lahir Anggara Umanis itu sudah tidak ada apa-apanya karena terserap oleh kekuatan vibrasi dia sendiri. Sehingga burung itu akan makan hampas. Oh gitu ya? Makan hampas, jadi burung itu tidak akan berguna dia makan itu sebanyak apapun, dia pasti akan mati. Karena vibrasi Brahmanya itu ya karena panas Brahma itu yang apa namanya sama dengan gini. Kalau misalnya orang Anggara Umanis jualan nasi, bikin nasi pasti rugi total, berani jamin. Kenapa? Kalau dia bikin lawar ngaduk-ngaduk, jadi sayuran semua itu yang dia aduk sendiri, jadi sudah diisap semua intisarinya oleh dia sendiri tanpa disadari.
Karena vibrasi Betul, karena vibrasi kelahiran orang kelahiran. itu. Ya. Karena pengaruh astronomi itu sendiri, matahari itu sendiri, Ya, kan? ya. Sehingga kalau orang yang menikmati santapan yang dibikin oleh orang yang lahir Anggara Umanis, Ya. mungkin dia rasa enak, Ya. tetapi sudah tidak mengandung energi. Karena udah diserap tadi itu. Betul, karena sudah diserap oleh kekuatan Brahma yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, setelah 5 atau 10 menit orang itu menyantap hidangan itu, Ya. sebentar lagi sudah akan paling tidak sakit perut, paling tidak mulas ya. Sampai kayak gitu. Loh, kenapa tidak? Inilah sesuatu yang terbukti, katakan. Bukan tidak terbukti. Oleh karena itulah, kalau Pak Eka pernah mendengar di kampung-kampung kalau ada dagang seperti ini, sudah diduga pasti dagang itu bisa ngeliat. Dituduh gitu ya, dicurigai gitu ya. Dicurigai. Padahal Sebetulnya ini hanya masalah horoskopnya yang tidak tepat. Pemilihan bisnisnya kan Betul, gitu ya. betul. Nah, jadi kalau orang lahir seperti itu tantangannya doang. Ya. Masalah makanan tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua masalah tadi itu kehidupan. Beternak tidak bagus. Ya. Tapi Semakan, orang yang semati, lahir, gitu. orang yang lahir pada hari itu biasanya dia pintar. Pintar walaupun emosinya cukup tinggi gitu biasanya. Kalau orang-orang seperti ini lebih tepatnya bekerja di jasa. Kenapa bisa jasa gitu? Ya karena dia kan tidak boleh menggunakan benda hidup apalagi makanan dan lain sebagainya. Ya oleh karena itu kalau sistem sekarang dia punya HP dengan nelpon aja sudah bisa kerja. Halo Pak, di sini saya punya tanah 2 are. Silakan Bapak lihat. Iya. Anggota Permata ya. Persatuan Maklar Tanah lah. Saya tidak minta untung kok, saya minta komisi aja dari si penjualnya. Padahal dia sudah ngangkat. Tapi dengan kekuatan kelahirannya, Ya. Itu bisa memberikan apa ya? Artinya Keberuntungan. ya. Betul. Keberuntungan sehingga orang yang dia ajak bicara gitu ya, percaya gitu. Betul. Itu dikuatkan lagi misalnya dengan kekuatan permata yang dia gunakan. Cocok atau tidaknya. Kan begitu. Jadi, Ada sangat ada tidak semata-mata orang menggunakan permata kayak tesi. soalnya kadang Eka melihat di lapangan gitu ya. Betul. Seseorang ya ada yang pakai hitam, ada yang hijau, ada yang merah. Kirain untuk gaya-gaya. Itu kalau orang lebih menggunakan permata dari satu warna, orang itu pasti tidak tahu manfaat permata itu sendiri. Cuman sebagai penghias. Cuman ya begitulah. Biasanya kan orang-orang tidak semuanya orang-orang yang kurang percaya diri dengan kekuatan itu. Tapi kalau khusus dalam kelahiran, jadi kalau lahir Anggara Umanis, itu tepatnya permata yang digunakan adalah mirah ruby. Mahal nggak dong? Sebetulnya mahal tidaknya tergantung kualitasnya. Tergantung kualitas dari permata itu. Permata itu berkelas-kelas ya. Ada kelasnya. Ada kelas-kelas. Kalau yang kelas tinggi ya mahal. Ya. Permata itu kan galian bumi ya. Galian bumi. Nah, kenapa dia paling cocok merah ruby? Ruby itu kan warnanya cenderung biru. Ya. Ribu. Itu simbolnya Wisnu. Tadi kan yang lahir itu simbolnya Super Brahma. Nah, harus ada air dia untuk keseimbangan. Untuk bisa memberikan penunjukan pada pola pikirnya gitu. Ya kan? Iya. Tidak seminar. Soalnya itu dalam mungkin karena dilihat warna permatanya itu bagus gitu kan. Ya. Kayaknya enak ini dipakai. Padahal sebenarnya kalau kita mau bertanya kan gitu atau mencari tahu betul. bahwa apa yang kita gunakan itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk kita kan gitu ya. Iya, sangat-sangat bermanfaat kalau kita tepat dan cocok untuk kelahiran kita. Kan begitu. Iya. Apalagi
Iya. ada keinginan misalnya seperti seorang pejabat yang bisa kayak tadi. Iya, iya. Pertama harus permatanya harus tepat. Iya, iya. Kemudian dari permata itu baru kemudian kita isi kekuatan apa yang dia minta. Iya. Berwibawa, Iya, iya, iya. biar kebal. Iya, dengar-dengar kan ada emang. Kemudian biar apa namanya, biar jadi penolak santet berbagai macam gitu Untuk misalnya. pelindung gitu ya. Untuk melindungi, untuk apa namanya, melawan, bukan melawan silahnya, menjaga diri gitu kan. Iya, iya. Itu yang harus kita isi gitu ya. Isi, kemudian setelah berisi permata itu Iya. berupa cincin atau apa, baru kemudian kita mohonkan kekuatan kepada Sang Yang Pasupati. Iya, iya. Tidak sekonyong-konyong beli batu di pasar di Pasupati. Apanya yang di Pasupati? Iya, iya. Isinya tidak gitu misalnya. Oh, gampang. Nah ini dah Iya, iya. saudara-saudara kita yang awam gitu kan. Iya, iya, iya. Kadang-kadang pengetahuannya kurang. Iya. Mendengar harus Pasupati nih, harus Pasupati. Pasupati sih gampang. Karyanya kan tebasan Pasupati, Ongkaka, Ongkaro dan lain sebagainya. Udah Pasupati. Tapi apa isinya? Nah, ya kan? Yang penting kan isinya dulu. Oh, berarti anggaplah permata itu kan rumahnya. Betul. Ya, Dengan- kekuatan magnetiknya. Magnetiknya. Dia bisa menyerap kekuatan yang kita isi. Ah. Kalau tanpa dengan mirah tidak bisa. Oke. Hanya mirah yang bisa menyerap kekuatan magnet yang kita isi sesuatu. Iya, Sesuai dengan iya. jangka waktu berapa tahun misalnya. Kalau Om biasanya 5 tahun. Iya. Setelah 5 tahun kita cas kembali, Cas. ulang kembali, ya gitu. Iya, iya, iya. Adakah biasanya pantangan Ya, ketika memakai permata itu? nah, dengan pengisian itu Iya, setelah diisi gitu. sebetulnya tidak ada. Tak ada ya? Tidak ada pantang. Ingat dasarnya adalah ilmu putih. Ilmu itu kan ada dua. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ada ilmu hitam, black Hitam, magic, ya. putih gitu ya. Ada white magic, Iya, iya. istilahnya. Tapi kalau dia ilmu putih, yang Iya. sifatnya penetralisir Iya, dan tidak akan berakibat tidak baik pada orang yang menggunakan, iya. tidak ada dampak sama sekali. Gitu. Karena apa? Karena dia menetralisir sikon-sikon yang tidak baik, apalagi bertentangan. Gitu. Tidak ada pantangan. Nggak ada ya. Tapi kalau orang menggunakan benah hitam misalnya dengan ilmu hitam, ya banyak. Saya mati sing dadi, kene sing ajeng kene sing dadi, ngajeng biu kene sing dadi. Berat juga ya. Kenapa ya? Karena kekuatan itu kan dibuat oleh berbagai kekuatan-kekuatan mistik itu Iya, iya. yang bertentangan dengan kebaikan. Nah, ini dasarnya. Iya, 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 iya. Ya. Brian Sultan, apa yang kita perbincangkan ini adalah pengalaman. Ya, pengalaman pengalaman dari- yang sudah terbukti. yang sudah terbukti bukan gitu. bukan pengalaman abal-abal. Brian Sultan mungkin kan ada yang percaya, ada yang tidak kan. Betul, gitu ya. betul. Ya. Orang percaya dan tidak itu sah-sah saja. Iya, iya, iya. Tetapi kalau mereka datang, Iya. harus tahu dia tujuannya apa. Hmm. Datangnya kepada siapa. Iya. Ya karena kan banyak orang-orang seperti ini banyak gitu kan. Iya, iya. Jadi apakah berisi atau tidak itu kan sah-sah saja. Iya. Tetapi kalau pekerjaan Om seperti ini Ya. adalah dari sekian tahun sudah berlangsung hingga sekarang, Ya. tetap bergulir, nggak pernah tidak. Hampir setiap hari itu ada yang datang. Iya, 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 Jadi iya. kita melayani umat istilahnya Ya. apapun itu. Iya. Karena kan pelayanan ini multifungsi semuanya. Masalah kepemampuan iya, Iya. masalah pengobatan black magic iya, masalah penyakit sakit ya. Karena semuanya itu bersumber pada ilmu horoskop. Karena pedomannya di sana. Iya, iya, iya. Kalau orang tidak memiliki sumber ilmu horoskopnya belum tentu bisa seperti itu. Membaca gitu ya. Betul, karena kekuatannya ada di sana. Gitu. Iya, iya. Brian Sultan, mungkin ingin tahu Iya, iya, iya. kemana sih harus menghubungi Om Jero gitu loh. Apakah Oh. punya nomor WA ya yang bisa di-share gitu ya? Ya, itu sudah biasa. Iya, iya.
di asram di samping memang kalau Om dulu kan siaran di RRI kan. Jadi dalam nomor telepon 081 081 338 338 588 588 956. 956. Nah, itu WA plus telepon. Brother Semeton yang anggaplah sebelum datang ke sini Ya. mungkin bisa konsultasi ringan dulu Betul, lewat betul. WA kan Ya, begitu. ya. Agar di saat berkeinginan datang ke Ya. asram Ya, bisa berfokus Betul. pada apa Ya. yang menjadi keingintahuan gitu ya. dan satu hal lagi Pak Eka dan juga Brother Semeton, kalau Anda punya keberbahan sakit apapun di rumah, misalnya Anda tidak usah datang dulu, telepon saya langsung cek jarak jauh. Sehingga mengurangi waktu Anda yang hilang dan lain sebagainya. Begitu saya ditelepon, kemudian saya cek langsung, sehingga pada saat itu juga kita tahu apa yang terjadi dalam kondisi saat itu. Sehingga kita berikan jalan keluar, apa yang harus mereka bawa ke sini. Bagaimana cara menetralisir penyelesaiannya itu ya. Betul, kan itu yang harus kita cari. Sebab kalau Om di sini adalah kita harus bisa melayani, mampu menghilangkan sumber masalahnya. Ingat, contoh misalnya kalau Pak Eka contoh sakit itu misalnya, saya cek secara medis gitu misalnya, tidak apa-apa, normal. Secara non medis saya cek normal gitu. Kalau ke sini sehat, tapi kalau ke rumah sakit. Oleh karena itu yang harus perlu dicek adalah pekarangan rumahnya. Itu yang harus dicek, ada apa di sana, kenapa setiap orang bisa sakit gitu dan keluar sehat gitu kan. Maka dari itu kita cari sumber masalahnya, kita cek rumahnya apa yang terjadi. Kalau kita temukan sesuatu, langsung kita lebur hanguskan, sehingga orang itu akan menjadi sehat kan? Kembali Jangan salah kaprah. Banyak yang salah berjalan. Kadang-kadang keperempuan seperti itu lunas kemana-mana. Akhirnya diberikan ngatur liatnya gede gitu, pacara mentak kelingkih dan lain sebagainya. Tetapi penyakit dan itu kenapa? Karena tidak nyambung antara kebutuhan dengan yang diberikan. Ya kan? Saya katakan dengan tegas, kalau kondisi yang disakiti oleh ilmu magic, ilmu santet apapun, itu harus diatasi dengan ilmu putih, gitu. Bukan dengan niatnya upakara, bukan. Kalau ada hal-hal yang sakit yang jalan keluarnya niatnya upakara, misalnya kalau orang itu pemalian, salah genah, karang panas dan lain sebagainya, itu baru dengan niatnya. Gitu ya. Berarti semua dalam penyelesaian masalah tersebut, betul, ada ininya, pemilahan gitu ya. Betul. Tidak semestinya. Misalnya kalau sakitnya secara medis nanti diselesaikan secara non medis, tidak itu. Kalau spesial sakit misalnya, kalau orang itu sakit awalnya non medis, awalnya kena tembak atau apa, karena dia jangka waktunya lama tidak teratasi, lama-lama dia berefek sama medisnya. Karena kepikiran gitu ya. Karena kepikir, karena sakit tidak sembuh-sembuh. Jadi dia bawa ke rumah sakit tidak akan sembuh-sembuh, tidak akan. Kenapa? Kalau sakit yang sudah diawali dengan sakit bali, sakit magic gitu, magicnya itu harus diatasi dulu. Baru kemudian non medisnya. Kalau nggak gitu akan bisa gitu. Pasien banyak dokter yang datang. Dokter juga Om? Iya, banyak yang ada yang belajar juga karena tidak percaya. Kenapa ilmu ini ada? Dia belum percaya. Setelah dia membuktikan anaknya kena penyakit non medis, baru percaya. Inilah kekuatan Tuhan.
bahwasanya apapun bisa terjadi kalau atas kehendak yang di atas, kan begitu, Iya, iya, iya. ya kan? Tapi dengan kita diberikan jalan kan akhirnya beliau pun menuntun kan Betul, gitu, betul. untuk kesembuhan Betul, tersebut. betul. Kalau pengalaman kesembuhan itu, satu adalah ilmu kita miliki, ilmu pengetahuan pengobatan. Kemudian yang kedua, kekuatan kita miliki. Terus yang ketiga, luung promose, luung genah singgasananya bagus. Iya. Akhirnya tinggi terus kelingan dari beliau. Ini yang super, ini yang paling super. Luar biasa sekali Om. Iya. Jadi kita sudah berada di penghujung segmen kan begitu Om ya. Silakan Ibu, Ya, ya, ya. Beras kebetulan, ayo kita minum dulu. Panjang lebar tadi saya bertanya dan mendengar penjelasan kan gitu ya. Iya, iya. Dari pengalaman dari Ya. Om Juru Mekal Betul. selama menjadi konsultan gitu Iya, ya Om. iya, 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 iya. Bryce Beton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya, topik yang lain, karena di channel ini kita akan membahas upacara ayatnya gitu ya, tata ruang nantinya gitu. Betul. Apapun kita akan bahas mengenai kebiasaan gitu ya. Betul, yang Ada bersumber pada huruf itu. yang bersumber pada oke, siap. Iya, iya. Bryce Beton, bantu kami untuk membesarkan channel YouTube ini dengan klik like dan subscribe yang kotak itu. Ya. Klik itu gratis ya. Jadi klik. Ya. Dengan demikian kami akan lebih semangat lagi memberikan Betul. informasi-informasi Ya. Ya. yang dulunya hanya kan Ya. orang tapi aja were Betul, betul. nggak mulek gitu kan Iya. ya kan. Kalau sini buka semua, ada aja bero. Iya. Ke Klungkung Semarapura, Kirang Langkung Nunas Sinampura. Sinap Anto Pramasanti, Om Santi Santi Santi.